Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas materi prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Apa saja prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar? Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah prinsip relevansi, kemudian yang kedua ada prinsip konsistensi, dan yang ketiga ada prinsip kecukupan. Pada video kali ini, kita akan membahas satu persatu dari ketiga prinsip tersebut. Yang pertama adalah prinsip relevansi atau keterkaitan. Artinya, ada kaitan, hubungan, jaminan bahwa bahan ajar yang dipilih itu menunjang tercapainya kompetensi yang dipelajarkan. Jika tujuan siswa belajar berhitung, maka materi dalam bahan ajar juga harus ada cara belajar berhitung. Kemudian yang kedua ada prinsip konsistensi atau keajegan. Pada prinsip ini, kompetensi dasar yang ingin dipelajarkan mencakup 4 keterampilan, maka bahan ajar yang dikembangkan juga mencakup keempat hal tersebut. Begitu juga apabila di dalam kompetensi dasar ada 4 indikator, maka pengembangan materi mengacu pada jumlah indikator, yaitu ada minimal 4 materi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada prinsip kecukupan atau memadai keluasannya. Prinsip kecukupan ini berkaitan juga dengan adanya siswa yang sudah memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Untuk itu, keluasan materi juga perlu diperhatikan. Nah, dari prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, kita juga perlu mengetahui prinsip-prinsip dari pembelajaran. Prinsip-prinsip dari pembelajaran terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah sajikan materi mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret ke materi yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret. Misalnya, untuk menjelaskan konsep hitung penjumlahan, maka mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang jumlah buku yang dibawa di dalam tasnya sebelum melangkah perhitungan menggunakan angka. Selanjutnya yang kedua ada prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman gambar, diagram, atau fokus point. Kemudian yang ketiga ada prinsip motivasi. Penulisan isi bahan ajar harus mampu memotivasi siswa belajar. Ada beberapa cara untuk memberikan motivasi, antara lain dengan memberikan pujian, harapan, menjelaskan tujuan dan manfaat materi yang dipelajari, ataupun menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang dalam belajar. Kemudian yang keempat ada prinsip perancang atau scaffolding. Prinsip perancang merupakan bantuan yang diberikan oleh guru atau orang yang dianggap mampu untuk membantu peserta didik dalam belajar tentang sesuatu. Penulisan isi bahan ajar juga mesti memperhatikan prinsip perancang karena tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam memahami isi bahan ajar. Kemudian yang kelima ada prinsip umpan balik positif. Umpan balik diberikan setelah siswa mengerjakan soal-soal latihan atau tugas kinerja. Bentuk umpan balik dapat berupa ungkapan Anda benar atau Anda belum tepat. Kemudian prinsip yang keenam ada prinsip kebertahapan dan keberlanjutan. Ibarat anak tangga, semakin lebar anak tangga, semakin sulit kita melangkah. Namun, jika anak tangga terlalu kecil, akan terlalu mudah untuk dilewati. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi maupun rumusan tujuan pembelajaran. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.